Pernah nggak sih Anda ngeliatin tumpukan nota terus mikir, aduh pasti ada cara yang lebih gampang dari ini. Atau mungkin Anda baru banget mulai usaha dan bingung, enaknya pakai buku kas biasa atau langsung langganan aplikasi canggih. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal bedah tuntas plus minusnya akuntansi manual lawan software supaya Anda bisa nemuin mana yang paling cocok buat bisnis Anda. Oke, ini dia rute kita hari ini. Kita mulai dari keputusan paling dasar, terus kita dalami satu persatu. Mulai dari yang tradisional sampai yang modern. Habis itu, kita adu keduanya secara langsung, dan di akhir, kita bantu Anda menentukan jalur mana yang terbaik. Yuk kita mulai. Dengerin ya, ini tuh bukan sekedar milih cara nyatet doang. Keputusan yang Anda ambil di sini bener-bener bisa nentuin loh apakah bisnis Anda bakal lancar jaya atau malah pusing sendiri sama urusan administrasi. Jadi, mari kita lihat lebih dalam. Nah, ini dia pertarungan utamanya. Tim buku catatan yang setia sama kesederhanaan lawan tim aplikasi digital yang ngejanjiin efisiensi super cepat. Jadi mana yang lebih baik? Jawabannya, well, nggak sesederhana itu. Semua balik lagi ke kondisi dan kebutuhan bisnis Anda saat ini. Oke, pertama-tama mari kita bedah dulu metode yang paling klasik. Ini cara yang udah ada dari zaman dulu banget, di mana semuanya dicatat pakai tangan, satu demi satu. Gampangnya gini, akuntansi manual itu artinya semua transaksi, pemasukan, pengeluaran, semuanya dicatat oleh tangan kita sendiri. Bisa di buku besar, jurnal, atau bahkan di spreadsheet Excel biasa. Artinya apa? Akurasinya 100% tergantung sama ketelitian kita. Ciri-cirinya jelas banget ya, semuanya serba manual, ditulis tangan. Ketepatannya sangat bergantung pada siapa yang ngerjain. Medianya ya buku fisik. Dan yang pasti, sama sekali nggak ada bantuan sistem otomatis. Sisi baiknya, tentu aja biayanya rendah banget, modal buku sama pulpen doang juga bisa. Ini juga cara paling bagus buat bener-bener paham alur dasar akuntansi. Tapi, ada tapinya nih, risiko salah tulis atau human error itu gede banget. Prosesnya juga makan waktu dan coba bayangin deh, kalau buku catatan Anda hilang atau kena tumpahan kopi, wah bisa berabe. Sekarang kita tinggalin pulpen dan kertas, kita lompat ke dunia digital. Mari kita lihat gimana software akuntansi ini bisa jadi jalan tol yang nawarin kecepatan dan kecanggihan yang benar-benar ngubah cara kita kerja. Intinya, software akuntansi itu kayak punya asisten keuangan digital pribadi. Dia yang bakal ngerjain tugas-tugas manual yang berulang, ngolah data secara otomatis, dan mastiin semuanya sesuai standar. Tujuannya, biar waktu Anda bisa dipakai buat mikirin hal yang lebih strategis buat bisnis. Disinilah keajaibannya, laporan keuangan yang tadinya bisa berhari-hari, sekarang cuma butuh beberapa klik. Data Anda juga aman tersimpan di cloud, bisa diakses kapan aja dan di mana aja. Dan yang paling keren, semuanya nyambung, dari data penjualan, stok barang, sampai hitungan pajak. Keunggulannya jelas banget, akurasi jauh lebih tinggi, super hemat waktu, dan data kita lebih aman dari resiko hilang atau rusak. Tentu ada harga yang harus dibayar di awal, entah itu biaya langganan atau waktu buat belajar cara pakainya. Dan ya, sistem ini butuh listrik dan koneksi internet biar bisa jalan. Oke, cukup perkenalannya. Sekarang waktunya kita sandingkan keduanya. Mari kita bandingkan secara langsung, head to head, berdasarkan faktor-faktor yang paling penting buat sebuah bisnis. Dari tabel ini, kita bisa lihat perbedaannya dengan sangat jelas. Kalau ngomongin biaya awal, oke, metode manual kelihatan lebih unggul. Tapi, begitu kita bahas soal kecepatan, akurasi, dan keamanan data, software jelas jadi juaranya. Pertanyaannya sekarang balik lagi ke Anda. Mana yang jadi prioritas utama bisnis Anda saat ini? Dan ini bukan cuma kata saya loh. Bahkan pemerintah lewat Kementerian Koperasi dan UKM juga setuju. Digitalisasi itu bukan lagi cuma pilihan, tapi udah jadi langkah strategis yang penting banget buat UMKM kalau mau bersaing dan naik kelas. Nah, jadi poin krusialnya adalah ini bukan tentang metode mana yang lebih hebat secara umum, tapi tentang mana yang paling pas dan paling cocok untuk situasi spesifik bisnis Anda. Kalau Anda baru banget merintis usaha, misalnya punya kedai kopi kecil yang transaksinya masih bisa dihitung jari setiap hari, metode manual ini bisa jadi pilihan yang sangat bijak. Anda bisa hemat biaya sekaligus benar-benar paham setiap rupiah yang masuk dan keluar. Tapi, ketika pesanan mulai membanjir, Anda mulai mikirin buka cabang baru, atau butuh laporan laba rugi mendadak untuk presentasi ke investor, nah disitulah software bukan lagi cuma pilihan, tapi sudah jadi sebuah keharusan. Software bantu Anda buat lari kencang, bukan cuma sekedar jalan.
Terus gimana kalau Anda siap buat beralih? Prosesnya nggak perlu ribet kok. Mulai aja pelan-pelan. Coba dulu versi gratis yang banyak tersedia, luangkan sedikit waktu buat belajar, dan yang paling penting, selalu evaluasi secara berkala. Pastikan software itu masih sesuai dengan pertumbuhan bisnis Anda. Jadi, ingat ya, pilihan ini dampaknya besar banget. Ini tentang seberapa efisien tim Anda bisa kerja, seberapa cepat Anda bisa mengambil keputusan yang tepat, dan seberapa besar kepercayaan yang bisa Anda bangun di mata para mitra bisnis dan juga investor. Oke, sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini untuk direnungkan. Bisnis Anda pasti sedang tumbuh kan? Nah, pertanyaannya, apakah sistem keuangan Anda yang sekarang ini sudah siap untuk mendukung pertumbuhan itu? Atau jangan-jangan malah jadi penghambat? Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Sekarang saya penasaran, Anda tim manual atau tim software nih? Coba deh bagikan pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk klik tombol like dan bagikan paparan ini ke teman-teman pengusaha lainnya. Dan yang terpenting, pastikan Anda follow dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan mendalam lainnya yang kami sajikan secara ringkas dan jelas. Sampai jumpa di lain kesempatan.